Assalamualaikum teman-teman dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Beberapa hari lalu saya sedang menggulirkan Twitter dan saya melihat postingan ini. Kamu memiliki iman yang kuat. Bagaimana itu membantu kamu di malam seperti ini? Itu segalanya, kebangkitan Kristus segalanya. Bukan hanya hidupnya, tapi kematian dan kebangkitannya. Jadi ini diposting di halaman resmi Gulat NCAA. Dan orang yang berbicara namanya Aaron Brooks yang memenangkan pertandingannya. Seperti yang Anda dengar, dia menguatkan keyakinannya, tapi seperti beberapa Kristen yang gagal melihat dan mereka berkata, mengapa video itu dihapus? Ya karena bagian ini. Kematiannya dan kebangkitannya. Melaluinya kamu bisa mendapatkannya. Roh Kudus hanya melaluinya. Tidak ada nabi palsu, tidak ada Nabi Muhammad. Hanya Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi dia menguatkan keyakinannya dengan mengorbankan Islam. Dan karena itu dalam skala besar, tentu saja akan menimbulkan masalah dan perpecahan. Dan seadilnya, saya tidak pernah mendengar seorang Muslim yang dalam acara besar seperti ini akan menjelaskan agama lain atau pemimpin agama lain. Dan tahukah Anda apa yang luar biasa tentang Islam? Islam berada di tengah-tengah. Di satu sisi, orang Yahudi tidak menerima bahwa Yesus datang. Di sisi lain, orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhannya. Di tengah-tengah ada umat Muslim yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari Rasul Agung yang diutus oleh Allah. Tapi bagaimanapun saya ingin menghadapi klaimnya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi palsu. Jika saya merangkum argumen Anda akan sampai pada 3 poin, yaitu pertama, nabi itu adalah pendusta, kedua, dia tertipu, dan ketiga, dia hanyalah legenda. Mari kita hadapi klaim pertama bahwa Nabi berbohong demi kekayaan. Yaitu tidak mungkin benar karena Utbah Abul Walid bahkan menawarkan kepadanya kekayaan, kepemimpinan, dan bahkan eksorsisme. Tapi Nabi tentu saja menolaknya. Poin kedua, dia dikecam. Yang kontraproduktif bagi seseorang yang mencari kekayaan. Jadi kenabiannya akan menghalanginya, kawan, dari mendapatkan keuntungan duniawi. Dan poin ketiga, dia kehilangan keluarganya, yaitu ayahnya, putrinya, kakeknya, pamannya. Dan jangan lupa, mari kita lihat hadis Bukhari 6450 bahwa Nabi tidak pernah makan di atas meja atau makan roti yang bagus sampai dia meninggal. Apakah ini terdengar seperti seseorang yang kaya raya? Dan inilah ceritanya. Dan biarkan saya menunjukkan rantai transmisi kami. Bagaimana kami menjaga perkataan Nabi juga. Abu Ya'fur mendengar dari Nabi. Sufyan bin Uyainah mendengar dari Abu Ya'fur. Dan Ahmad mendengar dari Sufyan bin Uyainah. Yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Aufa. Yang mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam 6 ekspedisi bersama Nabi. Di mana mereka makan belalang. Dalam narasi lain, Anas bin Malik mendengar dari Nabi, Humaid At-Tawil mendengar dari Anas bin Malik, Husain mendengar darinya, Ahmad mendengar dari dia, dan diceritakan kepada kita bahwa dalam pertempuran Uhud, gigi Nabi patah, dan dia mengalami luka di kepala yang menutupi wajahnya dengan darah. Dan itulah mengapa Montgomery Wons menyimpulkan bahwa menyebut Muhammad sebagai pembohong justru menciptakan lebih banyak masalah daripada yang dipecahkan. Kita lanjutkan dengan tersesat. Ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal, kejadian ini bertepatan dengan gerhana matahari. Orang-orang menggunakan itu untuk mengatakan, oh lihat, ini membuktikan dia seorang nabi. Karena bahkan langit bereaksi terhadap kematian anaknya. Dan jika nabi itu tersesat, dia bisa saja menggunakan ini. Akan tetapi, dia tidak menggunakannya. Dan dia mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan sama sekali. Juga perlu diingat bahwa ketika orang-orang akan bertanya kepada Nabi SAW, wahyu akan turun. Jadi itu terjadi secara situasional. Tentu saja, jika dia tersesat, mereka pasti akan gagal. Dan terakhir, jangan lupakan nubuat-nubuatnya yang bisa kamu baca dalam buku Forbidden Prophecies oleh Abu Zakaria. Buku tersebut bisa di-download gratis. Terakhir, tuduhan dia legenda yang dibantah oleh fakta bahwa kita punya manuskrip di Universitas Birmingham yang dikarbonasikan oleh Universitas Oxford. Kita memiliki, seperti yang saya berikan contoh saat saya menceritakan rantai narasi, biografi, sejarah, kuburan Nabi, koin-koin dengan lambang yang memverifikasikan akurasi sejarah Nabi, yaitu tanda hijrah pada batu-batu dan batu-batu yang berasal dari zaman Arab juga. Jadi tuduhan ini bahwa Nabi adalah palsu sebenarnya tidak berlaku. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa dia memang seperti yang diklaimnya. Yang unik tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahkan musuh-musuhnya juga menghormatinya, meskipun mereka siap untuk membunuhnya. Katakanlah Abu Jahal yang mengatakan, saya tidak mengatakan kamu pembohong, tapi ajaranmu tidak benar. Mari kita akhiri di sini teman-teman. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum.